di Tanah Minang, saya jadi teringat akan budaya masyarakat yang masih terjaga. Wajah Minangkabau tergambarkan jelas dari arsitektur bangunan yang sangat khas. Infrastruktur di tempat ini terus didorong untuk menghidupkan ekonomi masyarakat. Infrastruktur juga menjadi salah satu nadi utama dari hidupnya sektor pariwisata di Sumatera Barat. Saya masih di Kota Padang, ibu kota Sumatera Barat yang terus berkembang. Sebagai kota wisata dan budaya, pembangunan infrastruktur di kota ini terus ditingkatkan. Salah satunya pembangunan ruas tol Padang Sicincin. Ditemani Ibu Siska Martasari dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, saya akan melihat seperti apa pembangunan ruas jalan tol Padang Sicincin yang menjadi bagian ruas tol Trans Sumatera. Gimana Mbak kalau saya ajak jalan-jalan lihat progres jalan tol Padang Pekanbaru? Waduh, pas nih kayaknya Mbak, mumpung cuaca cerah ya. Iya. Saat ini saya berada di area proyek tol Padang Sicincin seksi 1. Ruas tol ini merupakan bagian dari jalan tol Padang Pekanbaru yang akan menghubungkan Sumatera Barat dan Riau. Proyek yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini sudah dimulai sejak Februari 2018. Nah, kenapa sih Mbak pemerintah nih akhirnya terutama Kementerian PUPR menjalankan proyek pembangunan Padang Sicincin ini nih Mbak? Jadi sebenarnya salah satu ininya adalah dari Pak Presiden bahwa akan dilaksanakannya Trans Sumatera. Nah, ini salah satu feeder untuk Trans Sumateranya sendiri yang menghubungkan Padang ke Pekanbaru dengan harapan nanti jalan tol ini bisa mempermudah akses untuk transportasi, untuk distribusi pertanian dan segala macamnya, dan untuk pengembangan pariwisata apalagi khususnya untuk Sumatera Barat nanti ke depan. Oke, akhirnya nanti bisa membangun ekonomi masyarakat di Padang ya Mbak. Nah, targetnya ini selesainya kapan nih Mbak? Ini targetnya selesai untuk ruas Padang Sicincin, kita targetkan selesai di Desember 2022 nanti. Dibangun sebagai feeder atau jalan penghubung ruas tol Trans Sumatera, tol Padang Sicincin sejauh 36,6 km ini akan menghubungkan Kota Padang dan Pekanbaru. Dengan dibangunnya ruas tol ini, waktu tempuh Padang Pekanbaru tentunya akan lebih singkat, dari 7 jam menjadi 3 jam saja. Dengan demikian mudahnya akses transportasi ini diharapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pengembangan pariwisata Sumatera Barat akan semakin meningkat. Meski di tengah pandemi, pengerjaan proyek tol Padang Sicincin sejauh 36,6 km terus dilakukan. Target waktu penyelesaian memacu pengembang untuk bekerja cepat, namun juga sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan. Sore Mbak Rizka, Mbak Siska, sorry ya terlambat bergabung nih. Iya Bapak, saya udah ditemenin sama Mbak Siska keliling-keliling lihat proyek pembangunan Padang Sicincin nih. Oke. Saya excited banget Pak tadi karena ternyata proyek ini terus dikerjakan walaupun di tengah pandemi. Iya, Nggak iya. ada kendala berarti ya Pak? Nggak ada kendala yang berarti. Konstruksi tetap jalan kok seperti biasa. Jadi mungkin yang saya sampaikan sedikit, panjang jalan kita ini yang ruas Pekanbaru Padang ini ada 256 kilo terbagi dari 6 seksi Mbak. Di seksi pertama itu Padang Sicincin itu 36,6, terus dari Sicincin ke Bukit Tinggi, terus dari Bukit Tinggi Payakumbuh Pangkalan Bangkinang Pekanbaru. Jadi itu tahapan yang kita kerjakan sekarang ini adalah tahapan dari Padang Sicincin, Mbak, yang 36,6 kilo itu. Saya kira kalau sudah terbangun, saya penasaran Pak, ini efeknya bagi masyarakat sekitar ini seperti apa nih Pak? Ya, kalau sekarang itu kita jalan normal aja dari Padang ke Pekanbaru itu kan kita makan waktu 7 sampai 7,5 jam. Nanti mungkin kalau udah ada jalan tol ini, prediksi kita rata-rata itu kita bisa ngurangi 3 jam, Mbak.
3 jam perjalanan. Jadi kita bisa 4 jam waktu tempuhnya ke sana, ke Pekanbaru kan. Nah ini dari sisi ekonomi, dari sisi perekonomian masyarakat sangat membantu saya rasa. Jadi masyarakat lebih, di sini kan di Padang ini potensial dengan sayur-sayuran. Sementara di Pekanbaru itu sayuran nggak ada, bisa dibilang kurang gitu kan. Jadi sayuran segar itu bisa langsung dibawa ke Pekanbaru dengan adanya tol ini nanti. Makasih ya, kalau gitu saya pamit dulu ya, karena memang saya harus ke kantor lagi. Makasih ya. Ya, mari. Ya, mari, Pak. Kehadiran tol Padang Sicincin tentunya memberikan banyak manfaat selain meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, juga bisa meningkatkan investasi. Dengan terhubungnya Sumatera Barat dan Riau, akan menambah minat investor dalam menanamkan modalnya di Sumatera Barat. Selain itu, kehadiran tol ini juga akan meningkatkan kunjungan pariwisata. Dan di tempat kami menikmati secangkir kopi inilah, pintu tol itu kelak akan dibuka.